Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustaz Abdul Rafiq Ghufran hafizahullahu ta'ala. Halaman 43. Al-faslu tsalitsu, fasal yang ketiga. Al-fi'lu bin nadhari ila zamanihi. Fi'il tinjau dari waktu kejadiannya. Fi'il tinjau dari waktu kejadiannya terbagi menjadi tiga, yaitu fi'il mudhari, kemudian fi'il madhi, dan fi'il amr. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan kejadian di waktu lampau dari waktu berbicara, yang kalau diterjemahkan maka nanti akan ada kata-kata telah atau sudah. Misalnya, hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah sudah datang kepadamu kabar tentang ghasyiyah, tentang hari kiamat. Di sini ada fi'il madhi yaitu ata, yang artinya telah datang. Kemudian dhahaba Muhammadun ilal madrasati qabla sa'ati. Muhammad telah pergi ke sekolah 1 jam yang lalu. Di sini ada fi'il madhi yaitu dhahaba. Yang kedua, fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan kejadian pada waktu berbicara atau sesudahnya, kejadian sekarang atau yang akan datang. Yang kalau kita terjemahkan nanti akan ada kata-kata sedang atau akan. Misalnya, al-ana tughadiru ta'iratu al-matara. Sekarang pesawat telah lepas landas dari airport. Di sini ada kata-kata tughadiru, ya artinya sekarang sedang lepas landas. Kemudian contoh yang kedua, fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar. Maka Allah pun akan mengazab dia dengan azab yang besar. Di sini ada fi'il mudhari yu'adzibu, artinya Allah akan mengazabnya, sesuatu yang akan datang. Kemudian yang ketiga, fi'il amr. Fi'il amr adalah fi'il yang menuntut pelaksanaan perintah setelah waktu pembicaraan. Ya, maka fi'il amr itu adalah sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, tapi disertai dengan adanya tuntutan. Contohnya, ihtarim walidaika, hormatilah kedua orang tuamu. Di sini ada fi'il amr yaitu ihtarim, hormatilah. Contoh yang kedua, fadzakir innama anta mudzakir, berilah peringatan karena engkau adalah seorang pemberi peringatan. Di sini ada fi'il amr yaitu dzakir, berilah peringatan. Fi'il amr disebut juga dengan kalimat perintah. Latihan, buatlah seperti contoh dan cari artinya dalam kamus. Kita lihat di contoh, di sini ada qabila. Yang mana qabila ini adalah fi'il madhi dan merupakan fi'il thulathi mujarrad. Dia ada 3 huruf dan tidak ada tambahannya. Nah, kalau kita ubah menjadi fi'il dengan wazan fa'ala, maka bentuk madinya qabbala. Qabila tadi menjadi qabbala karena wazannya fa'ala. Dan kalau diubah menjadi fi'il mudhari menjadi yuqabbilu. Kemudian kalau kita ubah menjadi fi'il berwazan fa'ala menjadi qabala. Fi'il mudhari'nya yuqabilu. Kalau kita ubah menjadi fi'il dengan wazan tafa'ala menjadi taqabbala. Fi'il mudhari'nya yataqabbalu. Kalau kita ubah menjadi fi'il dengan wazan istaf'ala menjadi istaqbala. Fi'il mudhari'nya yastaqbilu. Nah, untuk mengetahui fi'il mudhari dari sebuah fi'il madhi dari mana? Mengetahuinya dengan menghafal.
Ya, nanti akan lebih mudah menghafalnya di bagian shorof, di bagian tabel shorof. Ya. Nanti santri sekalian akan diminta untuk menghafal perubahan-perubahan shorof pada tabel shorof. Kemudian soal nomor 1, madda. Kalau kita ubah menjadi fi'il yang berwazan fa'ala menjadi maddada. Fi'il mudhari'nya yumaddidu. Kemudian kalau fi'il dengan wazan fa'alanya menjadi madda, yumaddu. Kalau fi'il dengan wazan tafa'ala menjadi tamaddada, yatamaddadu. Fi'il dengan wazan istaf'ala menjadi istamadda, yastamiddu. Madda artinya memanjangkan. Soal nomor 2, wasala. Kalau kita ubah menjadi fi'il dengan wazan fa'ala menjadi wassala. Fi'il mudhari'nya yuwassilu. Fi'il dengan wazan fa'ala menjadi wasala, yuwasilu. Fi'il dengan wazan tafa'ala menjadi tawassala, yatawassalu. Fi'il dengan wazan istaf'ala menjadi istawsala, yastawsilu. Silakan santri sekalian mengerjakan 2 sisa soalnya. Kemudian fasal yang selanjutnya, al-faslur rabi'u, fasal yang keempat. Al-fi'lu bin nadhari ila ma'mulihi. Fi'il ditinjau dari objeknya. Fi'il ditinjau dari ma'mulnya atau objeknya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah al-fi'lul lazim, fi'il lazim. Yang kedua al-fi'lul muta'addi, fi'il muta'addi. Yang pertama fi'lul lazim, yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Misalnya, qama Zaidun. Zaid berdiri. Di sini ada fi'il qama, berdiri. Dan berdiri itu nggak butuh objek. Zaid berdiri, nggak perlu ada objeknya. Tidak perlu ada benda yang dikenai pekerjaan. Ya berdiri aja. Contoh yang kedua, hadara Amrun. Amr telah hadir. Perhatikan di sini, kalau andaikan tidak ada harokatnya dan setelah ro itu ada waw, maka cara bacanya Amrun. Tapi kalau tidak ada waw, maka cara bacanya Umar. Ya, cara bacanya Umar. Dan di sini ada wawnya, maka ini Amr. Amr telah hadir. Hadir atau hadara itu fi'il yang lazim, tidak butuh objek, karena hadir ini tidak membutuhkan benda yang dikenai pekerjaan. Hadir ya hadir aja, tidak ada objeknya. Yang ketiga, jalasa rajulu, telah duduk seorang laki-laki. Di sini ada fi'il jalasa. Fi'il jalasa ini fi'il lazim, dia tidak butuh objek. Ya duduk aja, nggak perlu ada objeknya. Yang kedua, al-fi'lul muta'addi, fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang butuh objek. Contohnya, fahima at-talamizu ad-darsa. Murid-murid memahami pelajaran. Di sini ada fi'il fahima, memahami. Kata-kata memahami itu butuh objek. Memahami apa? Memahami pelajaran. Maka pelajaran di sini sebagai objek. Kemudian yang kedua, qara'tul kitaba. Saya membaca kitab. Di sini ada fi'il qara'a. Karena objeknya adalah orang pertama menjadi qara'tu. Fi'il qara'a, membaca, ini fi'il lazim, butuh objek. Membaca apa? Perlu ada objeknya. Kalau tidak ada objeknya, maka fi'ilnya atau katanya menjadi tidak sempurna. Maka al-kitabah, kitab atau buku, ini adalah objeknya.
Akhadha Muhammadun al-kursiyya. Muhammad mengambil kursi. Sini ada fi'il akhadha. Akhadha adalah fi'il yang muta'addi karena dia butuh objek. Objeknya yaitu al-kursi. Latihan, tentukan fi'il-fi'il berikut ini apakah termasuk muta'addi atau termasuk lazim. Kita mulai dari yang paling kanan dahulu. Dana. Dana yadinu artinya beragama. Maka ini fi'il yang muta'addi. Beragama apa? Yadnu. Yadnu artinya mendekat. Maka mendekat ini fi'il muta'addi butuh objek. Mendekat kepada apa? Qala. Qala artinya berkata. Berkata juga fi'il muta'addi butuh objek. Apa yang dikatakan? Qalla. Qalla artinya sedikit. Qalla itu fi'il lazim karena tidak butuh objek. Kata-kata sedikit enggak butuh objek. Yaqli. Qala yaqli artinya memukul kepala seseorang. Ya. Dalam bahasa kita nyuntrung, ya, nyuntrung kepala seseorang. Nah, maka ini butuh objek. Berarti dia termasuk muta'addi. Saqa. Saqa artinya memberikan minum. Maka ini juga fi'il muta'addi butuh objek. Memberikan minum kepada siapa atau memberikan minum minuman apa. Yatra'u artinya melempar. Maka ini juga fi'il muta'addi. Melempar apa? Tarwa artinya menjadi lembek. Maka ini fi'il yang lazim, tidak butuh objek. Kemudian akhadha mengambil. Maka ini fi'il muta'addi karena butuh objek. Mengambil apa? Aba enggan. Aba termasuk fi'il muta'addi. Enggan untuk apa? Enggan melakukan apa? Yakhifu artinya ringan. Ini termasuk fi'il lazim, tidak butuh objek. Wara artinya keluar atau nampak. Ya, maka ini fi'il yang lazim, tidak butuh objek. Silakan para santri untuk mengerjakan soal sisanya. Dan silakan untuk melihat ke kamus jika tidak tahu artinya. Bisa lihat kepada kamus Al-Munawwir atau bisa menggunakan kamus Al-Ma'ani yang online. Bisa diakses di almaani.com. almaany.com. Itu ada pilihan yang berbahasa Indonesia. Barakallahu fikum. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.